Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita dapat berkumpul pada malam ini dalam kegiatan diskusi terbuka yang diselenggarakan oleh PWGP Ansor. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau banser itu instruksi ya, tidak ada yang ini. Saya harus dihadapkan dengan mahasiswa yang begitu keren-keren, nugarilis, nukarasep pada malam hari ini. Jadi saya rada ngadek-dek lamun ninggalin nugaris teh biasana nu garagah gitu ninggalin teh. Pada malam hari ini harus lihat konsistennya. Ini akan berdiskusi terkait sosok pahlawan di mata generasi dari masa lalu hingga masa kini. Generasi itu saya nggak tahu apakah generasi narasumber juga, karena ada generasi Z, Teh Melisa Fitriani. Kita berikan tepuk tangan ya. Ansor ya. Jadi mungkin saya cenderung setuju pahlawan ditetapkan itu salah satunya Gus Dur, karena sebagian besar yang lain saya lihat ada pahlawan-pahlawan yang memang backgroundnya malah militer untuk menjadi pahlawan. Salah satunya kan tidak mendiskriminasi golongan atau tidak melanggar HAM gitu salah satunya. Jadi saya setuju untuk Gus Dur ditetapkan sebagai pahlawan nasional saat ini, karena kan Gus Dur juga merupakan bapak pluralisme yang banyak dari masa lalu hingga masa kini. Ini karena sosoknya yang disukai Gen Z itu sekarang kan yang gamblang gitu, yang gamblang menyampaikan informasi, terus transparan, kemudian juga moderat gitu, jadi dia tidak mempinggirkan salah satu golongan atau kaum lain gitu. Dan salah satu statement yang sering muncul kalau di FYP saya itu adalah Gus Dur sempat berstatement kalau misalnya DPR yang penting dibubarin gitu. Nah itu sempat rame juga ya di informasi saya DPR dibubarkan gitu ya, karena coba di next lah, ya itu. Oke teman-teman, saya mau cerita dulu tentang beberapa terkait tentang buku ini. Jadi media logika filsuf dari para buzzer, dan itu di doxing parah itu Kang. Itu pengalaman pribadi. Kenapa saya memulai dengan 2 Orde Baru? Nah, Kronik Penculikan Aktivis 98 ini buku yang sangat spesifik karena berisi tentang mungkin kejahatan yang baru diungkap gitu. Karena ada data asli dari berbagai koran media massa pada saat itu. Ketika buku ini pre-order, ini habisnya itu langsung sekitar 1000 sampai 2000 pieces. Karena orang tertarik dengan ada apa sih sebenarnya di balik 98 ini. Nah, inilah yang memunculkan pertanyaan besar, sehingga buku ini laris manis karena mendekati ajang pemilu. Waktu itu mendekati pemilihan presiden. Buku ini diluncurkan langsung. Yang kedua itu mereka hilang yang tak pernah kembali. Kita bisa lihat beberapa aktivis yang sampai sekarang jasadnya belum ditemukan. Kemarin sempat viral juga Ibu Sumarsi ya, salah satu korban anaknya korban aktivis 98 itu, yang sampai sekarang mencari keadilan. Dan ini semua tertuang di sini, tertuang di dalam 2 buku ini. Saya pikir teman-teman bisa nanti kalau ingin mengenal sejarah Orde Baru dan buruknya
atau jahatnya kekuasaan saat itu, ini bisa batin. Karena ini kenapa saya mulai ini nanti bakal nyambung dengan kekuasaan pada saat Kita sudah melihat bagaimana sosok seperti seorang Gus Dur Sekali lagi tepuk tangan untuk narasumber yang sudah hadir, negara ini yang akan kita gali perspektifnya terkait soal kepahlawanan. Indonesia ini dengan berbagai suku, berbagai agama, maka kita akan memperkuat sikap toleransi kita untuk agar Dari peserta yang hadir, betul-betul memahami bagaimana apakah tahu 10 pahlawan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kemarin? betul dipaham bahwa hari ini kalau Ada yang tahu 10 orang nggak? generasi muda 10-10-nya? memahami itu tantangannya sangat berat. Bagaimana dengan kebebasan melalui dunia digital ini kan tanpa ada saring dan sharing. Akhirnya ini akan menjadi ancaman ke depan apabila generasi muda tidak betul-betul menguatkan di dalam paham toleransi itu. Ada nggak sih Pak edukasi khusus yang sahabat-sahabat diberikan oleh GPRSO dan untuk hadirin yang hadir, kaulan? kita mendengarkan pemaparan dari narasumber. Setiap minggu kita melakukan kaderisasi baik itu di Klasar ataupun PKD yang dilakukan Narasumber, di seluruh ketika kabupaten narasumber yang hadir kota ini, Jawa Barat. Ini bagaimana kita saya ingin mengawali dari pemikiran tersebut agar generasi Gen muda Z. tidak Karena tercemar pemikirannya tentu oleh Gen Z ini pemikiran yang menarik. mengancam terhadap negara kesatuan Republik Yang Indonesia pertama, ini. Karena memang kita sadar yang betul ditetapkan bagaimana pahlawan kita hari ini sampaikan kan bahwa negara masih kesatuan jauh dari Republik Indonesia generasinya, dengan berbagai gitu ya. suku agama Nah, kalau tidak penguatan tahu dengan paham-paham pahlawannya dari aswaja, mana? paham-paham keilmuan, Ya kan, apakah memang mengenal betul 10 pahlawan atau beberapa pahlawan yang sudah akan menjadi ditetapkan ancaman nyata pemerintah ke depan atau, bagaimana Indonesia bisa seperti bubar. apa kira-kira? Maka dengan penuh Yang kesadaran yang mana, sudah ditanamkan oleh tokoh-tokoh Melisa. terdahulu yang Sekali lagi tepuk tangan untuk Kak Melisa. ini akan terus menerus dan pahala untuk menanamkan pemikiran-pemikiran seperti itu.